Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana Pilpres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Mengenai format debat, KPU menegaskan akan menyediakan sesi untuk para capres-cawapres saling menanggapi paparan visi dan misi. Ketika kita bicara tentang tradisi debat dalam Islam, maka kemudian ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kalau perdebatannya argumentatif dengan ilmu, ada adab, saling memuliakan, maka perdebatan itu luar biasa. Tetapi kalau perdebatannya hanya menang-menangan, pertama negatifnya buang-buang waktu. Yang kedua, kata para ulama, perdebatan yang non ilmu tanpa argumentasi ilmu yang cukup, etika, nggak ada adabnya, itu akan mengeraskan hati. Bahkan Islam menganjurkan kita ini lebih baik mengalah, ya, kecuali dalam konteks-konteks yang memang kita harus sampaikan kebenaran itu dengan argumentasi yang baik, walaupun itu pahit buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, beberapa saat lagi kita tahu, karena kita sudah punya 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan undang-undang PKPU. Peraturan PKPU itu ada yang namanya debat calon presiden dan debat calon wakil presiden. Kita tidak melihat debatnya, tetapi kita mau lihat sesungguhnya apakah ada tradisi debat di dalam Islam, sehingga kemudian dijadikan bahkan satu peraturan, diwajibkan seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden itu melakukan debat, tentunya untuk memberikan pemahaman yang selengkap-lengkapnya kepada seluruh calon pemimpin bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang bisa memahami persoalan rakyatnya, sekaligus mengartikulasi, sekaligus kemudian memberikan solusi atas apa yang kemudian menjadi problem rakyat dan masyarakatnya. Saya kira tradisi debat atau berdebat di dalam Islam sah-sah saja selama kemudian perdebatan itu didasari oleh pertama adab, ada etika dalam perdebatan, yang kedua harus didasari ilmu, bukan debat kusir, ya. Bahkan kemudian hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwa abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang-orang yang melakukan perdebatan dengan kasar, tanpa etika, bahkan kemudian tanpa ilmu dan adab. Bahkan para ulama dulu kemudian mengajarkan kepada para santri, perdebatan yang seperti ini akan mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Sehingga kemudian dari sini pertama kita bisa simpulkan sesungguhnya perdebatan itu sah-sah saja asal perdebatannya perdebatan argumentatif, didasari oleh ilmu, kemudian ada etika, tidak saling menegasikan, tidak saling menjelek-jelekan dalam perdebatan itu, dan yang paling penting kriteria perdebatan itu untuk mencari kebenaran, bukan berdebat untuk mencari pembenaran atas argumentasi atau pilihan yang sudah kita tentukan. Bahkan di dalam Islam sendiri ada satu hal yang mesti diingat ketika seseorang melakukan perdebatan untuk menyampaikan sebuah fakta kebenaran, bahkan mengajak orang lain untuk berdakwah mengikuti agama atau amar ma'ruf nahi munkar. Surat An-Nahl Surat 16 ayat 125 Allah katakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah orang lain ke dalam kebaikan, ke dalam jalan Tuhan
atau sampaikanlah kebenaran itu bil hikmah, dengan cara-cara yang bijak, kata-kata yang pas untuk orang yang pas di saat yang pas, sehingga kemudian orang bisa menerima kebenaran itu tanpa merasa direndahkan, tanpa merasa dinomorduakan atau dipermalukan. Wal mau'izatil hasanah, sampaikanlah kebenaran. Kalau dalam bahasa debat capres-cawapres itu, sampaikanlah program-program visi Anda yang Anda tuangkan, yang dituangkan, dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum itu dengan menyampaikan dalam kampanye-kampanye yang jelas, yang clear, dalam dialog-dialog kebangsaan, dalam dialog-dialog di kampus-kampus yang mengundang mereka dan sebagainya. Dan yang menarik di situ dikatakan di akhir, wajadilhum billati ahsan. Dan kalaulah kita harus berdebat atas kebenaran yang ingin kita sampaikan, tradisi debat dalam Islam punya kriteria, debatlah mereka yang mendebat engkau dengan cara-cara yang terbaik. Karena itu menjadi koridor nanti. Apakah perdebatannya produktif atau perdebatannya debat tanpa ilmu, tanpa etika, sehingga nanti jatuhnya malah negatif. Dan sebagaimana Rasulullah tadi katakan, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Jadi Allah itu paling membenci orang yang berdebat tanpa ilmu, tanpa etika, dan sehingga kemudian cara-cara berdebatnya itu kasar. Bahkan ada pepatah mengatakan, wa ma jadalani jahilun ila waghalabani. Apalagi berdebat sama orang yang, mohon maaf ya, tanpa ilmu. Ada pepatah mengatakan, saya nggak pernah berdebat dengan orang yang bodoh tanpa ilmu kecuali mereka mengalahkan. Karena apa? Yang ada adalah perdebatan pakai otot, yang penting menang-menangan, cari pembenaran dan bukan mencari titik temu kebenaran. Oleh karenanya, ketika kita bicara tentang tradisi debat dalam Islam, maka kemudian ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Kalau perdebatannya argumentatif dengan ilmu, ada adab, saling memuliakan, maka perdebatan itu luar biasa. Tetapi kalau perdebatan hanya menang-menangan, pertama negatifnya buang-buang waktu. Yang kedua, kata para ulama, perdebatan yang non ilmu, tanpa argumentasi ilmu yang cukup, etika, nggak ada adabnya, itu akan mengeraskan hati. Coba bayangin kalau kita berdebat itu nggak ada juntrungannya, tuh hati kayaknya mangkal aja gitu ya. Sehingga kemudian bahkan Nabi Sulaiman pernah mau berwasiat mengingatkan anak-anaknya, ya bunayya iyyaka wal mira, wahai anak-anakku, ingat-ingat, hati-hati dengan perdebatan. Fa inna naf'ahu qalilun, sesungguhnya perdebatan itu manfaatnya sedikit. Wa huwa yahijul adawah, dan kemudian perdebatan itu seringkali membangkitkan permusuhan bainal ikhwan, di antara orang atau di antara saudara, di antara kelompok, di antara golongan. Riwayat Imam Baihaqi. Jadi dari situ selain bagi-bagi buang-buang waktu, mengeraskan hati, ternyata perdebatan juga bisa menimbulkan permusuhan. Dengan catatan yang saya sampaikan tadi, perdebatannya hanya sekedar menang-menangan tanpa didasari oleh ilmu dan biasanya minim etika. Etika itu berarti kemudian perdebatannya dengan kata-kata yang caci maki dan sebagainya. Bahkan Islam menganjurkan kita ini lebih baik mengalah ya, kecuali dalam konteks-konteks yang memang kita harus sampaikan kebenaran itu dengan argumentasi yang baik, walaupun itu pahit buat banyak orang. Tetapi Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis bagaimana luar biasanya anjuran atau fadilah kemuliaan orang yang meninggalkan perdebatan. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, siapa yang meninggalkan perdebatan, kata Kanjeng Nabi, wa huwa mubtilun, karena dia sadar posisinya salah, maka banallahu lahu baitan biradil jannah,
Jadi kata Kanjeng Nabi, barang siapa meninggalkan perdebatan karena dia sadar bahwa dia salah, maka Allah muliakan mereka, Allah bangunkan mereka rumah di surga tetapi di pinggir surga. Tetapi ini artinya apa? Ada nanti yang lebih baik dari itu. Tapi mantaroka al-mira'a fahuwa muhiqqun. Tapi barang siapa ridho dengan kesadaran hati, dia meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar, karena mungkin dia tahu wah nggak ada manfaatnya juga orang yang diajak berdebat tanpa ilmu dan sebagainya, maka banallahu baitan, kemudian alal jannah, maka Allah akan bangunkan, persiapkan bangunan atau rumah di surga di atas rumah-rumah orang-orang lain. Artinya apa? Artinya lewat hadis ini Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita, kalau nggak penting-penting amat, nggak urgent, sesungguhnya perdebatan itu hendaklah dihindari. Bahkan kalau kita salah aja mau menghindari, itu dapat rumah di surga walaupun di pinggir. Tapi kalau kita benar, biasanya kalau orang benar itu nggak mau kan, kemudian dia enak aja, saya harus berdebat ini menyampaikan yang benar. Kalaupun dia dengan rela hati, dia meninggalkan debat, dia akan Allah bangunkan rumah yang cukup tinggi untuk membedakan dari orang yang pertama tadi. Maka kemudian kalau kita mau berdebat, sahabat-sahabatku, berdebatlah dengan motif sebagaimana Imam Syafi'i berdebat. Imam Syafi'i berdebat, ma nadartu ahadan illa alal nasihah. Saya tidaklah melihat orang lain ketika dalam perdebatan itu kecuali saya ingin memberikan nasihat kepada dia, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan ilmu kita paling tinggi. Kalau ini kita jadikan aturan, kita bisa jadikan koridor perdebatan dalam Islam sesungguhnya yang seperti apa yang dianjurkan dan kemudian berdampak positif dan manfaat, maka tidak ada yang salah dengan perdebatan. Tapi kalau perdebatan hari ini, kurang lebih selama kampanye ini, perdebatan semua orang merasa paling tahu tentang politik, apalagi kalau perdebatannya atas nama pasangan calon yang dia dukung. Ini saya selalu punya catatan, ini perdebatan yang saya kira tadi menurut Kanjeng Nabi lebih baik ditinggalkan. Karena apa? Permusuhan ini taruhannya. Banyak orang saling blok WA-nya, bahkan kemudian tidak bertegur sapa lagi gara-gara kalah dalam perdebatan karena masing-masing berdebat dengan asobiyah, dengan argumentasi yang kemudian yang membabi buta. Pokoknya calon saya paling baik dan calon Anda tidak baik. Dan anehnya banyak kemudian berdebat di media sosial itu ya, kalau fansnya itu followernya dihujat sedikit aja, itu kata-kata yang saya kira tidak pantas kemudian menjadi sesuatu yang mudah sekali ditulis atau diucapkan. Karena yang lagi diperdebatkan bukan lagi benar dan salah, tetapi Anda nyenggol jagoan saya, maka berhadapan dengan kami para relawan atau para penggemarnya atau para pencintanya. Saya kira itu, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Jaga Cinta, Islam menghargai perdebatan, tetapi perdebatan yang wajadilhum billati ahsan. Tentunya perdebatan yang saling memuliakan berdasarkan argumentasi ilmu yang cukup, dan kemudian ada adab, bukan perdebatan hanya sekedar menang-menangan, bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Dan kalau itu dilakukan maka kemudian luar biasa. Tapi kalau perdebatannya non ilmu, tanpa adab, maka kemudian lebih baik ditinggalkan karena buang-buang waktu, kemudian mengeraskan hati kita dan boleh jadi akan menimbulkan permusuhan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Islam tentang etika, tradisi debat ini bisa paling tidak menjadi acuan kita di dalam menyongsong sampai 14 Februari ini ketika kita berdebat tentunya dalam konteks politik, dan kita bisa jadikan rujukan dalam debat-debat yang lain. Kuncinya adalah setiap perdebatan yang di dalamnya orang ingin mencari kebenaran, maka perdebatannya adalah perdebatan yang positif, tetapi disertai ilmu dan adab yang saling memuliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.